Shalom, jumpa lagi dengan saya di klinik sekolah minggu. Baik, kita akan belajar kembali bagaimana bisa membuat sekolah minggu itu menjadi begitu menarik buat anak-anak. Khusus pada saat ini, kita akan belajar bagaimana melibatkan anak sehingga perasaannya, perhatiannya tertuju kepada cerita yang kita sampaikan. Dan anak-anak terus mengikutinya sampai selesai. Nah, kakak-kakak, ada tidaknya daya tarik dari sebuah cerita itu dapat diketahui bagaimana kemampuan penyaji cerita itu, yaitu kakak-kakak guru, kepada sang pendengar, yaitu anak-anak. Nah, ketika penyaji cerita ini bisa menyampaikan kisahnya dengan baik, maka perasaan emosional pendengar pun juga akan terlibat di sana. Nah, ketika perasaan emosional sang pendengar, tentu saja dalam hal ini adalah anak-anak, terlibat di dalam kisah cerita yang kita sampaikan, maka sang anak akan menikmati dengan baik, dengan benar. Nah, munculnya daya tarik suatu cerita itu berbanding lurus dengan keterlibatan anak-anak dengan sang penyampai cerita, yaitu kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, hal ini pun bisa terlihat, bisa kita lihat ada tidaknya secara emosional, secara perasaan anak-anak terhadap cerita yang disampaikan. Anak bisa terlibat secara emosional atau masuk dalam jalur cerita itu, dalam rangkaian kisah yang kita sampaikan itu, jika kakak-kakak guru bisa membawa anak-anak untuk masuk ke dalam cerita itu, sehingga anak bisa melihat, bisa mendengar, sampai merasakan apa yang terjadi dalam kisah yang disampaikan. Nah, hal ini memang tidak gampang, tidak mudah. Perlu persiapan dan pengalaman. Nah, tentu saja semuanya atas pertolongan dari Tuhan. Nah, bagian kita, bagian kakak-kakak sebagai guru yang menyampaikan cerita, kakak-kakak guru sekolah minggu adalah mempersiapkan cerita itu dengan baik dan tepat. Nah, seperti apa persiapannya? Nah, ikuti terus ya pelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe supaya segera mensubscribe. Lalu kemudian jangan lupa bunyikan loncengnya. Kalau ini menarik untuk di-sharekan kepada teman-teman, silakan share. Juga berikan komen ya, agar pelajaran ini, klinik sekolah minggu, semakin lebih baik lagi. Halo, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, persiapan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru sekolah minggu? Yang pertama, persiapan yang harus dipersiapkan adalah memahami. Guru harus benar-benar memahami cerita yang akan disampaikan. Harus betul-betul paham. Sehingga jangan sampai kalau tidak paham atas cerita yang disampaikan, atau tidak berkonsentrasi penuh ketika menyampaikan, maka yang terjadi adalah pindah tempat. Maksudnya apa? Pindah tempat antara Sakius dan Lazarus. Nah, suatu kali
Ada seorang guru sekolah minggu, entah dia grogi, entah dia tidak siap, entah dia kurang konsentrasi, dia bercerita begini. Nah, ketika Yesus dan murid-murid serta rombongan yang mengikutinya berjalan dan mendekati pohon ara, ada seseorang yang mendahului mereka. Dan orang itu adalah Lazarus. Karena Lazarus ini badannya pendek, ia naik ke atas pohon ara. Ada anak yang protes, "Kakak, bukan Lazarus kakak, tapi Zakius." Rupanya dengan cepat ia waduh, salah saya. Lalu kemudian, karena biar tidak kelihatan salah dan malu, maka apa yang ia lakukan? Diam, kakak belum selesai bercerita, dengarkan saja. Kemudian sang kakak melanjutkan ceritanya. Ketika Tuhan Yesus ada di bawah pohon ara dan melihat ke atas, dia kemudian berkata, "Hai Lazarus, turunlah. Tempatmu bukan di situ. Di situ adalah tempatnya Zakius." Nah, jangan seperti ini. Ini bisa terjadi karena apa? Karena kita kurang persiapan atau kurang konsentrasi. Nah, di dalam memahami sebuah kisah cerita, sumber utama pasti adalah Alkitab. Jangan diganti yang lain. Sumber utama adalah Alkitab atau firman Tuhan. Nah, ini yang harus kakak-kakak gumuli sedemikian rupa. Digumuli sedemikian rupa, kisah itu dibaca berulang-ulang sampai betul-betul paham kisah ceritanya seperti apa. Lalu kemudian dieksegesis. Apa itu eksegesis? Eksegesis itu adalah membaca makna dari teks itu dengan teks yang ada di luar Alkitab, yaitu sesuatu yang mendukung kisah itu. Entah itu data, entah itu fakta, sejarah, entah itu literatur yang lain, entah itu ilmu pengetahuan untuk mendukung cerita itu. Nah, ini penting. Nah, hal ini ketika kita bisa memahami ceritanya dengan baik, dieksegesis ditambah dengan data di luar Alkitab yang mendukung kisah itu, maka kita bisa membawa anak-anak ini menikmati seperti betul-betul dekat dengan peristiwa itu. Seperti betul-betul dekat dengan keadaan nyata, kejadian nyata dari kisah yang kita sampaikan. Dan jika ini berhasil, maka si anak ini betul-betul seolah-olah merasa dia ada di dekat peristiwa itu. Nah, saya kasih contoh, yaitu kisah Daud dan Goliat. Nah, umumnya biasanya kita menyampaikannya begini. Sebelum kita bercerita, pembukaan cerita kita begini. Adik-adik, selamat pagi, shalom. Saat ini kakak akan bercerita tentang suatu peristiwa yang besar, yang spektakuler, yang seru, yang hebat, yaitu Daud dan Goliat. Saya ingin bertanya sama kakak-kakak, kalau misalnya kakak-kakak ini sebagai anak sekolah minggu, kalau ada guru yang menyampaikan ini, apakah menarik? Meskipun toh di dalamnya ditambahi loh, hebat, pertempuran yang seru, pertempuran yang spektakuler. Tetapi ini pasti tidak begitu menarik. Karena apa? Karena kalau ada anak yang sudah pernah mendengar kisah ini, dia sudah bisa menerka, menebak kisah ini berjalan seperti apa, kejadiannya seperti apa, dan akhirnya nanti seperti apa. Karena apa? Kisah Daud dan Goliat ini sudah begitu sering disampaikan. Nah, meskipun cerita ini sudah begitu sering disampaikan, bukan berarti cerita ini menjadi cerita atau kisah yang tidak menarik lagi.
bisa menjadi kisah yang menarik untuk dinikmati anak-anak, didengarkan anak-anak, dipelajari, lalu mendapatkan sesuatu yang lebih baru lagi bisa, asal kita mempersiapkannya dengan benar. Asal kita mempersiapkannya dengan tepat. Maka itu bisa menjadi kisah yang menarik, yang bisa melibatkan emosional anak-anak serta perasaan anak-anak. Nah, bagaimana? Nah, kalau saya yang menyampaikan mungkin begini. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Baik pasti. Nah, sekarang adik-adik, coba kalian perhatikan tapak sepatu kalian masing-masing. Pasti mereka akan melihat masing-masing tapak sepatunya. Lalu, lanjutkan. Apakah ada yang berbeda? Mereka akan membandingkan satu dengan yang lain. Ya kak, berbeda kak. Nah, sekarang coba kalian ukur. Ukurannya ada yang lebih gede atau enggak? Mereka ukur. Oh, ternyata hampir sama karena usianya mendekati sama atau tidak jauh-jauh amat perbedaannya. Nah, adik-adik, sekarang perhatikan kakak. Ada enggak di antara kalian yang mempunyai telapak kaki sebesar ini? Ada enggak? Ada enggak yang kakinya seukuran dengan kaki ini? Coba kakak lihat, ada yang punya? Dulu ada loh manusia yang punya ukuran kaki telapaknya sebesar ini. Wah, ini pasti bukan kaki orang biasa. Ini pasti kaki yang kita sering sebut dengan raksasa. Nah, adik-adik tahu enggak? Yang punya telapak kaki ini, dia punya jari-jari di tangan itu 12 biji. 6 di kiri, 6 di kanan. Kita kan 10. Nah, yang punya telapak kaki ini punya 12 jari di tangan, lalu 12 jari di kaki. Jadi jumlah jarinya itu ada 24. Serem sekali. Yang punya telapak kaki ini pasti badannya gede. Nggak hanya gede, tapi juga tinggi. Coba sekarang, Yohanes, ayo maju ke depan. Yohanes ini adalah anak yang paling gede di kelas itu. Coba berdiri Yohanes. Ternyata tinggi Yohanes ini 3 meter. Anak-anak bilang, oh enggak. Nah, raksasa ini tinggi badannya 3 meter. Jadi, tidak hanya kakinya yang gede, badannya gede, dia juga tinggi sekali. Nah, yang punya telapak kaki ini, itu juga tentara. Dan tentara pada waktu itu, pakaiannya bukan pakaian dari kain biasa, tetapi dari tembaga. Tahu enggak kalian? Berat badan, berat pakaian dari orang ini yang punya telapak kaki ini 58 kilo. Senjatanya adalah tombak dan pedang. Nah, adik-adik tahu enggak? Tombaknya itu beratnya 4 kilo. Wow, nah gede, tinggi, pakaiannya berat, belum lagi sepatunya, belum lagi ketompongnya. Dan kalau orang ini berkata, kalau orang ini ngomong, keras sekali, seperti menggelegar. Dan orang-orang yang mendengar, kalau orang raksasa ini ngomong, mereka takut dan kabur semua. Nah, kalian mau nggak ketemu sama orang ini? Kira-kira menurut kalian, ada nggak
orang yang setinggi 3 meter melawan orang yang tingginya kurang lebih seperti tinggi kalian, dan orang yang tingginya seperti kalian itu bisa menang? Bisa mengalahkannya? Nah, kira-kira kakak-kakak, kalau kakak-kakak bercerita dengan cara seperti ini, menyampaikannya dengan cara seperti ini, kira-kira bagaimana tanggapan anak-anak? Apakah anak-anak akan bengong, atau tidak antusias, atau tidak menanggapi kakak-kakak, atau anak-anak melewatkan cerita itu begitu saja, atau sampai anak-anak itu meninggalkan kelas? Pasti tidak. Dia akan terpaku di sana. Dia akan menantikan kira-kira kelanjutan ceritanya seperti apa. Ya, meskipun di antara mereka mungkin ada yang mereka-reka, menebak-nebak kisahnya, tetapi kita bisa membawa mereka. Apalagi kalau pada saat misalnya Daud sudah menghadapi Goliat ini, kita bisa menunjukkan reaksi Daud seperti apa. Apakah ketakutan? Apakah ragu-ragu? Apakah dengan berani? Nah, ketika Daud menang, berhasil menumbangkan Goliat, bagaimana perasaan Daud? Senang, bersukacita? Bangga? Atau bagaimana? Nah, ketika kita berhasil memasukkan ini ke cerita itu, maka kita bisa membawa anak-anak ini perasaannya terlibat di dalam kisah itu. Nah, demikian pun juga dengan kisah-kisah yang lain. Kita juga bisa membawa anak-anak dengan cara seperti itu. Nah, sekarang yang kedua. Kalau yang pertama, kita harus persiapkan betul. Kita baca bagian teks itu, kisah itu berulang-ulang, lalu mengeksegesinya. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Persiapkan media pendukungnya. Kakak-kakak perlu tahu bahwa media atau alat peraga tidak harus mahal. Alat peraga yang saya pakai ini saya ambil dari karton bekas, dari kardus bekas. Itu bisa menjadi menarik ketika kita tahu bagaimana mengupayakan media itu menjadi media yang bisa membawa perhatian anak. Nah, khusus ini nanti akan saya sampaikan pada pelajaran video berikutnya. Lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah, jangan lupa pada pelajaran yang lalu. Masih ingat itu? Kalau misalnya kakak-kakak sudah mempelajari, menguasai kisah itu dengan benar, mengeksegesis dengan baik, menambahkan data-data pendukungnya, lalu kemudian ditambah dengan media alat peraga yang menarik. Tapi kalau misalnya kakak-kakak menyampaikan begini, adik-adik punya enggak? Tahu enggak? Ini besar apa kecil? Ada enggak yang ukurannya sama? Kalau kita menyampaikannya dengan cara begitu, pasti tidak menarik. Nah, oleh sebab itu, pada pelajaran yang lalu, saya sudah sampaikan. Untuk menarik anak-anak agar tidak bosan, maka apa yang kita lakukan? Kita menyampaikan cerita itu tidak hanya dengan kata-kata yang lempeng saja, tetapi dengan intonasi dan ekspresi. Karena dengan intonasi dan ekspresi yang benar, mewakili kisah itu, cerita itu, pasti akan membawa anak terlibat di sana. Membawa anak masuk ke dalam kisah itu. Ikut merasakan seperti apa kisah itu terjadi. Nah, sekali lagi, untuk metode yang seperti ini, bisa dipakai, dipergunakan untuk kisah-kisah berikutnya, untuk kisah-kisah yang lain. Metode ini bisa kita terapkan ketika kita menyampaikan cerita-cerita yang lain. Nah, kakak-kakak, untuk berikutnya dalam video saya akan menyampaikan bagaimana membuat alat peraga yang bisa menarik dan melibatkan anak sekolah minggu. Oleh sebab itu, yang belum subscribe ya. Lalu bunyikan loncengnya. Kalau kita bunyikan loncengnya, berarti kakak-kakak tidak akan pernah ketinggalan video saya yang paling baru. Lalu, tekan like. Ya, jempolnya ditekan. Ya.
Lalu kemudian kalau ada komen, silakan di komen untuk lebih memperbaiki pelajaran ini. Dan kalau kakak-kakak diberkati, share ke teman yang lain. Puji Tuhan. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.